Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Mana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya dalam keadaan ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada Ketua Kelas Mas Murodi, silahkan untuk dipimpin berdoa. Teman-teman siap gerak? Kita berdoa dulu sebelum belajar, dengan membaca basmalah dan membaca doa sebelum belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Terima kasih Mas Murodi yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan bacaan doa yang kita lafalkan dapat memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan kita dalam melaksanakan kegiatan belajar. Baiklah anak-anak, di pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas materi tentang Asmaul Husna. Anak-anak masih ingat? Ada 4 Asmaul Husna yang telah kita bahas, apa saja ya? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Oh iya, Mbak Mai. Ya, silakan Mbak Mai, apa saja coba disebutkan? Ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, good job sekali. Betul ya Mbak Maya. Jadi anak-anak, minggu yang lalu kita telah mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu menghadirkan sholat dalam kehidupan. Nah, sebelum kita bahas materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya yaitu setelah berdiskusi, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dengan pencegahan keji dan mungkar dengan tepat. Kemudian KKTP-nya yaitu yang pertama, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan makna sholat dalam kehidupan dengan bahasa sendiri. Kemudian KKTP yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menemukan hikmah melaksanakan sholat dengan tepat. Nah, jadi itu pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu pengen kalian konsentrasi terlebih dahulu ya. Jadi semuanya tolong ikuti apa yang saya ucapkan. Are you ready? Ready. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ayam. Ayam. Bebek. Bebek. Ayam, bebek. Bebek. Ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek. Berapa kali ayam Ibu mengucapkan ayam? Nggak tahu, Bu. Dulunya belum konsentrasi. Fokus. Oke, coba kalian harus ini ya, pahami betul ya. Konsentrasinya harus penuh. Ibu kan sudah bilang, ikuti apa yang saya ucapkan, ya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Saya ulang, ayam, Ayam. bebek, ayam, bebek, ayam. Ayam. Bebek, ayam. Berapa kali Ibu mengucapkan bebek? Berapa kali Ibu mengucapkan bebek? Alhamdulillah, sudah konsentrasi semua ya ini ya, anak-anak jawab semuanya. Oke, baiklah, berarti kalian sudah konsentrasi. Berarti saatnya kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan menampilkan video. Silakan disimak baik-baik. Guys, tadi teman cerita, pernah dengar nggak kalimat sholat itu yang agama? Kita ilustrasikan. Botol ini kita anggap sebagai agama. 5 jari ini diibaratkan sebagai rukun Islam. Syahadat, sholat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Kalau 5-5-nya kita jalankan, niscaya agama akan terpegang dengan kokohnya. Kita coba lepas satu persatu. Kita nggak pergi haji. Masih bisa nggak disebut muslim? Masih. Boleh jadi kita belum berangkat ke tanah suci, belum ada rezekinya, dan Allah belum mengundang. Agama masih terpegang. Kita nggak puasa di bulan Ramadan, masih bisa nggak disebut muslim? Masih. Boleh jadi kita nggak puasa karena sakit, uzur, dalam perjalanan, sehingga kita tidak berpuasa. Agama masih terpegang. Bayar zakat, kita nggak bayar zakat, masih bisa nggak disebut muslim? Masih. Boleh jadi kita bukan membayar zakat, tapi kita menerima zakat. Agama masih terpegang. Tapi lihat yang nomor 2, sholat. Jari telunjuk, jika dilepas, apa yang terjadi dengan botolnya? Jatuh. Sholat lima dunia. Sholat adalah tiang agama. Oke, sudah disimak semuanya ya anak-anak ya? Videonya. Ibu mau tanya apa pendapat kalian dari video tersebut? Coba siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya?
Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya terkait video yang saya paparkan tadi? Saya, Bu. Oh iya, coba siapa itu, Mas Sulfa atau Mbak Dewi? Bu. Ya, silakan Mbak Dewi. Nah, sholat itu Gimana? kan tiang agama. Kalau Iya. kita tidak sholat, berarti kita meruntuhkan tiang agama kita sendiri, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, sholat itu adalah tiang agama. Sehingga apabila kita tidak melaksanakan sholat, secara tidak langsung kita telah meruntuhkan agama kita. Terima kasih Mbak Dewi atas jawabannya. Selanjutnya, Bu Ima masih punya video yang kedua. Silahkan disimak baik-baik, anak-anak. Man salatuhu lam tanhahu 'anil fahsya' wal munkar. Siapa yang ibadahnya tak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan. Dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan makin dekat, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka orang yang secara sadar melakukan zina, narkoba, pacaran, secara terus-menerus, orang ini disebut fasik dan fasik. Balik lagi ke Quran. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang fasik. STMJ, salat terus, maksiat jalan. Oke, itu video yang kedua, yang mana video ini akan kita bahas untuk penugasan pada hari ini, yaitu terkait dengan penugasan diskusi kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yang mana satu kelompok itu beranggotakan 5 orang. Di kelompok 1, anggotanya ada Mbak Khairul Bariyah, Mas Dani, Mbak Dewi, Mas Fuad, dan Mas Iswanto. Kemudian di kelompok yang kedua, anggotanya yaitu ada Mbak Atina, Mbak Lilis, Mbak Mei, Mbak Rina, dan Mbak Khairul Lutfi. Nah, kalian mau mendiskusikan tentang apa? Tentunya mendiskusikan terkait dengan video kedua yang telah Ibu paparkan. Yang pertama, tugasnya adalah kalian diminta untuk mendiskusikan, menganalisis video tersebut, dan temukan masalahnya. Hanya satu masalah saja dari konten video tersebut. Kemudian setelah kalian temukan masalahnya, kalian mencari informasi terkait konten video tersebut dari berbagai sumber. Kalian bisa cari lewat Google, atau lewat YouTube, atau lewat sumber yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kalian mencari solusi dari masalah yang kalian temukan dalam konten video tersebut, sesuai dengan informasi yang telah kalian dapatkan. Itu tugasnya anak-anak. Jadi kalian berdiskusikan secara berkelompok. Kemudian setelah kalian temukan solusinya, diskusikan kembali dan buatlah kesimpulan. Apa makna sholat dan apa saja hikmah melaksanakan sholat. Paham anak-anak untuk diskusi hari ini? Jelas tugasnya? Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang silahkan kalian diskusikan bersama. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang waktunya kalian adalah mempresentasikan dari hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Untuk kelompok pertama, silahkan dipresentasikan, disampaikan oleh Mbak Khairul Bariyah. Silahkan, Mbak Khairul Bariyah. Oh ya Bu, perkenankan kami menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Yang pertama, hasil diskusi yaitu dari hasil analisis video yang telah dipaparkan bahwa maksiat adalah sifat tercela, Bu, dari manusia yang bukan menjadi alasan untuk menyalahkan. Sehingga ketika kita sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan, sebisa mungkin untuk tetap melaksanakan sholat. Karena makna sholat itu adalah doa sebagai upaya untuk meminta kebaikan. Dengan melaksanakan sholat, kita akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Begitu Bu, hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Ya, waduh, jawabannya luar biasa sekali. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Beri aplaus untuk kelompok 1 atas jawabannya yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan untuk presentasi dari kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Mbak Atina. Silakan Mbak Atina disampaikan hasil diskusinya. Ya Bu, hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu meskipun masih berbuat maksiat,
Tapi sholat tetap penting karena sholat adalah tiang agama, sehingga harus dilakukan. Sholat merupakan rukun Islam yang harus dijalankan oleh orang Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga hikmahnya yaitu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali ya jawabannya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baiklah, berarti demikian kalian sudah memaparkan terkait hasil diskusi yang sudah kalian bahas bersama dengan teman-teman anggota kelompok kalian. Nah, jadi poin pentingnya pada pembelajaran hari ini terkait dengan makna sholat dalam kehidupan, sholat tapi maksiat merupakan semacam pernyataan yang mana kita tidak bisa menyalahkan ibadah hanya karena perbuatan tercela yang kita lakukan. Karena sejatinya dengan menghadirkan sholat dalam kehidupan kita, kita telah berupaya menguatkan jiwa kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan begitu, secara tidak langsung kita akan terhindar dari perilaku tercela. Begitu anak-anak materi yang kita bahas hari ini. Jadi makna sholat itu sangat penting dalam kehidupan kita karena sholat itu merupakan rukun Islam. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan di video pemantik di video 1. Kemudian kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa ketika kita melaksanakan sholat, yaitu tentunya sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu materi yang kita bahas hari ini, anak-anak. Apakah ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Tidak, Ibu. Ya, itu tidak ada. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini sudah cukup pembelajarannya, tapi Ibu pengen ada salah satu anak yang menyampaikan apa saja materi yang baru saja kita pelajari. Coba, salah satu silahkan disampaikan. Saya, Bu. Oke, Mas Hairul Lutfi, silahkan Mas Hairul disampaikan. Ya, hari ini kita belajar tentang pentingnya sholat untuk agar bisa mencegah dari perbuatan yang tercela, Bu. Iya, pintar sekali. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya, bahwasanya sholat itu untuk mencegah perbuatan tercela. Kemudian coba, siapa yang bisa menjelaskan, kita kan di pertemuan yang lalu sudah membahas tentang Asmaul Husna. Ada 4 sifat Asmaul Husna. Nah, hari ini kita membahas tentang makna sholat untuk kehidupan. Siapa yang bisa mengaitkan materi hari ini dengan materi sebelumnya? Coba. Saya, Bu. Oke, Mas Dani, silakan. Coba. Kita itu ketika melaksanakan sholat adalah sebagai usaha dalam meneladani sifat Allah, yaitu sifat Al-Basir, yang artinya maha melihat, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi keterkaitan antara materi hari ini dengan materi sebelumnya itu adalah terkait dengan ibadah sholat ya, Mas Dani ya. Tadi ibadah sholat itu sebagai upaya Ya, untuk meneladani sifat Allah, yaitu Al-Basir yang artinya maha melihat. Baiklah anak-anak, saya rasa anak-anak sudah paham semua ya terkait materi hari ini ya. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu. Kita cukupkan materi hari ini. Untuk materi selanjutnya atau untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang makna zikir dalam kehidupan. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas sesuai dengan link yang Ibu share di layar kalian, atau nanti juga Ibu akan share di web grup kalian. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan untuk di pertemuan minggu depan. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya hari ini, untuk kerjasamanya hari ini. Kalian hari ini sangat luar biasa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.